Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pada materi mentoring kita yang pertama, yaitu tentang makharijul huruf. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang apa itu makharijul huruf dan macam-macamnya. Nah, pengertian dari makharijul huruf itu sendiri. Secara bahasa, makharijul itu berasal dari kata makhraj yang berarti tempat keluarnya sesuatu. Dalam konteks makharijul huruf, makhraj mengacu pada tempat keluarnya huruf ketika kita mengucapkannya. Namun, secara istilah, makharijul huruf itu merujuk pada tempat keluarnya huruf-huruf ketika huruf-huruf tersebut dibunyikan. Jadi, makharijul huruf itu adalah tempat tertentu di sistem pengucapan baik di mulut, tenggorokan, di lidah, ataupun yang lain-lain di mana huruf-huruf dalam bahasa Arab itu dikeluarkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, mengucapkan huruf dengan benar itu sangat penting karena setiap huruf itu memiliki makhraj atau tempat keluar yang spesifik. Dalam membaca Al-Quran, setiap huruf harus dibunyikan sesuai makhraj hurufnya. Dan mengucapkan makhraj huruf yang tidak sesuai dengan tempatnya itu dapat mengakibatkan perbedaan makna atau kesalahan dalam pemahaman bacaan yang sedang dibaca. Nah, kesalahan ini bahkan bisa dianggap sebagai dosa, terutama jika kita melakukannya dengan sengaja dan sadar. Selanjutnya ada pembagian makharijul huruf. Nah, pembagian makharijul huruf ini terdiri dari 5, yaitu al-khayshum, yang kedua asy-syafatain, yang ketiga al-jawf, yang keempat al-halqi, dan yang kelima adalah al-lisan. Nah, al-khaysum sendiri itu terbagi menjadi 4 huruf, yaitu nun bertasydid, mim bertasydid, nun sukun, dan mim sukun. Yang kedua, asy-syafatain. Ini dibagi lagi menjadi 4 huruf, yaitu wawu, fa, ba, dan mim. Yang ketiga, al-jawf. Itu terbagi menjadi 3 huruf, yaitu alif, ya, dan wawu. Yang keempat adalah al-halqi, dibagi menjadi 6 huruf, yaitu qaf, ghain, ain, ha, ha tipis, dan hamzah. Dan yang kelima ada al-lisan, itu dibagi menjadi 18 huruf. Di antaranya adalah qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro, dal, ta, do, sod, sin, do, sal, zal. Nah, yang pertama adalah makharijul huruf al-khayshum. Nah, al-khayshum adalah rongga hidung. Al-khayshum ini adalah tempat keluarnya suara gunnah, yaitu dengung yang terjadi saat membaca huruf-huruf yang bergunnah, seperti mim dan nun saat diidghamkan atau disukun. Nah, al-khaysum ini adalah bagian dari rongga hidung yang berperan penting dalam menghasilkan suara gunnah. Gunnah itu merupakan dengungan lembut yang muncul ketika kita membaca huruf-huruf tertentu dengan aturan tajwid. Nah, huruf yang biasa menghasilkan suara gunnah ini adalah mim dan nun, terutama ketika kedua huruf ini dalam keadaan idgham dan dalam keadaan sukun atau dalam keadaan sukun. Nah, contohnya ketika membaca kalimat mayya'mal. Huruf nun dalam kata man itu diidghamkan ke dalam huruf ya,
sehingga kita bisa mendengar dengungan gunnah yang berasal dari al-khaisum, yaitu mayyamal. Yang kedua ada makharijul huruf asyafatain. Nah, asyafatain itu artinya kedua bibir. Ada 4 huruf yang keluar dari makhraj asyafatain, yaitu ba, mim, waw, dan fa. Nah, setiap huruf ini memiliki cara pengucapan yang sedikit berbeda. Misalnya huruf ba itu keluar dari pertemuan kedua bibir secara rapat lalu dilepaskan untuk menghasilkan suara ba, ba. Nah, yang kedua itu ada huruf fa. Nah, huruf fa ini keluar dari bibir bawah bertemu dengan ujung gigi atas. Fa, fa. Selanjutnya itu ada huruf mim. Huruf mim itu diucapkan dengan mempertemukan kedua bibir, tetapi dengan cara yang lebih lembut, sehingga menghasilkan suara yang tidak terlalu tertutup. Mim, mim. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada huruf waw. Huruf waw itu diucapkan dengan bibir yang agak dibulatkan tapi tidak terlalu rapat, sehingga menghasilkan suara berkesan seperti huruf W. Yang ketiga, ini adalah makharijul huruf al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga dalam yang mencakup rongga mulut dan tenggorokan. Nah, dari tempat inilah keluarnya huruf-huruf mad, yaitu huruf-huruf yang membutuhkan perpanjangan suara ketika dibaca. Huruf-huruf mad ini terdiri dari alif mad, waw mad, dan ya mad. Huruf-huruf tersebut disebut huruf mad karena memiliki sifat mad atau perpanjangan suara sebanyak 2 harokat. Nah, yang berarti saat huruf ini dibaca suaranya itu harus ditarik atau dipanjangkan. Misalnya, alif mad itu memanjangkan bunyi a atau bunyi yang berharokat fathah. Contohnya pada kata kola. Kola. Koknya itu dibaca sebanyak 2 harokat. Selanjutnya ada waw mad. Itu memanjangkan bunyi u atau yang berharokat domah. Contohnya yaqulu. Yaqulu. Nah, ku-nya itu adalah contoh dari huruf madnya, yaitu waw. Nah, dibaca sepanjang 2 harokat. Nah, yang ketiga, selanjutnya itu ada ya mad. Itu dibaca dengan memanjangkan bunyi i yang berharokat kasroh sepanjang 2 harokat. Contohnya allazi. Nah, itu zi-nya itu dibaca 2 harokat. Nah, selanjutnya makharijul huruf yang keempat adalah al-halqi. Nah, al-halqi ini artinya tenggorokan, yaitu tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan. Al-halqi sendiri itu terdiri dari 6 huruf yang dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan pelafalannya, yaitu yang pertama ada ashqal halqi atau pangkal tenggorokan. Nah,
Huruf-huruf ashqal halqi yang diucapkan melalui pangkal tenggorokan itu adalah huruf hamzah dan huruf h. Nah, saat kita melafalkan huruf hamzah, pasti mulut kita itu akan sedikit terbuka dan suara yang dikeluarkan juga jelas. Seperti saat mengeluarkan suara nafas. A, a. Nah, mulut kita sedikit terbuka dan juga suaranya juga terdengar jelas kan? Nah, lalu ada huruf H. Suara H ini dikeluarkan lebih lembut dibanding suara saat kita mengucapkan bunyi hamzah. Dan suara H ini lebih seperti hembusan nafas. Nah, yang kedua itu ada watsul halqi atau makharijul huruf yang keluar dari pertengahan tenggorokan. Nah, huruf-hurufnya yaitu ada ha tipis, dan ain. Nah, yang ketiga itu ada adnal halqi, yaitu huruf yang keluar dari ujung tenggorokan, yaitu ada huruf ghain, dan huruf kha. Dan yang terakhir ada makharijul huruf al-lisan. Nah, al-lisan itu artinya lidah. Jadi al-lisan ini adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang berada di lidah. Bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah itu ada 18, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, berdasarkan 18 huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 10 makhraj. Nah, beberapa di antaranya yaitu ada huruf qaf. Huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah. Selanjutnya ada huruf kaf. Huruf kaf itu keluar dari bagian tengah pangkal lidah. Lalu ada huruf ro. Huruf ro itu keluar dari ujung lidah. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ro, itu getarannya kita bisa merasakan sendiri ya, itu ada di ujung lidah. Jadi, ro itu termasuk ke dalam makharijul huruf al-lisan. Nah, selanjutnya ada nun dan lam. Itu huruf yang keluar dari langit-langit mulut bagian atas. Nun, lam. Ketika kita mencoba mengucapkannya, lidah kita pasti menempel ujung lidah kita pasti menempel di langit-langit bagian atas. Nah, selanjutnya ada huruf-huruf lain seperti to, dal, dan ta. Itu keluar dari pertemuan lidah dengan gusi bagian atas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Nah, makharijul huruf itu terbagi menjadi 5, yaitu al-khayshum, asyafatain, al-jawf, al-halqi, dan al-lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.